Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat ya. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau absen yang tidak masuk dulu. Nah, ada dua yang tidak masuk, ada Siti dan ada Ali. Alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bab 3 yang berjudul amanah dan jujur. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembahasan pada hari ini, silakan anak-anak dibuka LKS-nya dengan halaman 27 bab 3, materinya tentang amanah dan jujur. Sudah dibuka semua anak-anak? Sudah. Sekarang perhatikan Ibu menerangkan materi tentang amanah dan jujur agar materi yang kita pelajari hari ini bisa berguna di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, materi hari ini tentang amanah. Amanah dan jujur. Nah, amanah dan jujur. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian amanah dan jujur, Ibu minta kepada kalian mengerti dan dengarkan ayat yang akan Ibu bacakan berkaitan dengan amanah dan jujur. Kali ini Ibu akan membacakan ayat tentang amanah yang ada di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samii'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada sesama manusia. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan pengertian amanah dari Quran An-Nisa, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian amanah dan poin-poin yang bersangkutan tentang amanah. Silakan buka alat tulis, buku, serta siapkan pensilnya untuk kalian simak dan pahami materi yang akan Ibu jelaskan. Amanah itu terbagi 3. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, ada amanah kepada manusia. Yang ketiga, ada amanah kepada diri sendiri. Di dalam amanah kepada Allah ini contohnya tentang keagamaan, sesuatu yang sudah Allah wajibkan untuk kita kerjakan, contohnya sholat, puasa, zakat, ngaji. Itu adalah hal yang sudah Allah titipkan untuk kita kerjakan berupa amanah, supaya kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang belum kita pahami agar kita paham dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, amanah kepada manusia. Apa sih amanah kepada manusia itu? Nah, amanah kepada manusia itu adalah segala sesuatu yang telah orang lain titipkan kepada kita, baik berbentuk materi ataupun non-materi. Nah, amanah itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk benda, ataupun bisa berupa pekerjaan atau pangkat. Contohnya, amanah atas jabatan yang sudah lokasi terhadap dirinya. Contohnya sebagai seorang guru. Orang yang sudah menjadi guru, ia akan dapat jabatan tersebut dan berkewajiban memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Yang terakhir ada amanah kepada diri. Amanah kepada diri sendiri itu adalah tanggung jawab yang harus kita jalani atas segala nikmat yang sudah ada dalam diri sendiri. Anggota tubuh, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah titipan yang sudah Allah kasih dan karunia yang harus kita jaga
agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Titipan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya karena akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat maupun di dunia. Contohnya, kita mengemban amanah kepada diri sendiri adalah dengan kita sekolah, dengan kita ngaji, dengan kita peduli akan kesehatan, dan membuat kita mempunyai pola pikir yang lebih bagus, mempunyai pengetahuan yang lebih luas, dan mempunyai pemahaman yang lebih banyak lagi dari sebelum-sebelumnya. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan pengertian tentang amanah dan 3 poinnya, apakah ada yang jelas atau ada yang masih kurang pahami? Sudah cukup? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian jujur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian jujur, kalian simak dan pahami ayat yang berkaitan dengan perilaku jujur ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya ada 2 macam perintah Allah yang ditujukan kepada Bani Israel berdasarkan ayat tersebut. Pertama, perintah bahwa jangan mencampur adukan hak dan kebatilan. Maksudnya pemimpin-pemimpin Bani Israel suka memasukkan pendapat-pendapat pribadinya ke dalam kitab-kitab Taurat, sehingga suka untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kedua, perintah untuk jangan menyembunyikan kebenaran, padahal mengetahuinya itu Israel menyembunyikan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Muhammad SAW yang akan diutus sebagai penutup atas semua Rasul Allah untuk semua umat manusia. Kan mereka juga berusaha menjelekkan Nabi Muhammad SAW agar umat-umat tersebut tidak mengikuti ajarannya. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan akan perbuatan mencela Bani Israel dan setiap umat-umatnya ataupun orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Nah, perilaku-perilaku tersebut adalah dusta ataupun tidaknya sikap jujur yang tidak boleh ditiru oleh kita semua ya anak-anak. Cara berperilaku jujur itu bagaimana sih? Kita harus membiasakan diri antara perkataan yang benar dan perkataan yang salah, menghindari perkataan bohong walaupun dengan maksud bercanda. Nah, meyakini bahwa kejujuran itu dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui atas segala sesuatu yang manusia kerjakan di muka bumi ini. Nah, seseorang yang berperilaku jujur akan mendapatkan balasan. Contohnya, ia akan lebih dipercaya orang, ia akan lebih tenang hidupnya dan tentram, tidak ada rasa khawatir. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjaga jujur akan merasa ketakutan karena dia selalu berbohong baik terhadap temannya ataupun terhadap dirinya sendiri. Begitu pula dengan sikap amanah. Sikap amanah tersebut ada amanah terhadap Allah, terhadap manusia, dan terhadap diri sendiri. Nah, amanah itu bagaimana cara kita bisa menjaga titipan yang orang sudah percaya kepada kita dan kita bisa menjaganya dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Contoh perilaku amanah, kita dikasih rahasia tersebut kita tidak bocorkan. Nah, hal itu akan membawa dampak buruk bagi kita sendiri ataupun kepada orang yang telah mempercayai kita. Nah, di dalam LKS ini Ibu akan memberikan contoh gambaran tentang amanah kepada diri sendiri. Ini amanah kepada Allah dan amanah kepada sesama manusia. Nah, Ibu akan bagikan contoh kertasnya. Baiklah, sudah kalian lihat dan simak baik-baik gambar yang sudah Ibu bagikan di dalam kertas tersebut? Sudah? Sudah cukup materi pembahasan kita pada hari ini tentang amanah dan sikap jujur. Selanjutnya, untuk mengukur bagaimana pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian PR dengan kerja kelompok membuat poster tentang amanah dan sikap jujur. Seperti contoh yang tadi Ibu berikan kertas tersebut. Di dalam poster itu harus kalian cantumkan gambar-gambar dari contoh amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan amanah kepada diri sendiri, serta contoh gambar dari berperilaku jujur. Baik apakah dari
soal PR yang tadi Ibu jelaskan, apakah ada yang masih kurang dipahami? Sudah cukup? Oke. Nah, di dalam PR tersebut, Ibu akan membacakan nama-nama kelompoknya. Kelompok pertama ada 3 orang. Yang pertama ada Sali, yang kedua ada Nika, yang ketiga ada Safa. Kelompok kedua ada Pasma, yang kedua ada Nila, yang ketiga ada Kamil. Yang kelompok ketiga ada Mila, yang kedua ada Sila, yang ketiga ada Ahmad. Baiklah, sudah dicatat nama-nama kelompoknya? Sudah. Baiklah, sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian rapikan alat tulis di atas meja kalian masing-masing ke dalam tas, dan rapikan tempat duduknya sebelum kita menutup doa pada hari ini. Apabila ada kesalahan baik dalam perbuatan atau perkataan Ibu yang menjelaskan tentang amanah dan jujur, dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.